Waalaikumsalam. Hai guys, waalaikumsalam semua. Aku nggak bisa lama ya, soalnya aku mau jemput kucing yang mau direscue. Jadi dia kucing hamil dan tetangganya pada rese. Jadi dia minta bantuan aku untuk rescue. Aku bilang ya udah, ntar siangan. Aku bilang doain ya, biar kucingnya bahagia, rezeki akunya banyak, jadi bisa rescue terus ya, dan kecukupan lah kucing-kucing rescue aku. Waalaikumsalam. Katanya tetangganya pada rese, jadi dia pengen ini aja kucingnya biar dirawat sama orang lain katanya. Nah dia ingat aku, dia bilang teh tolongin deh gitu kan, teteh kan udah lama rescue kucing katanya. Aku lebih percaya, soalnya nih kucingnya bukan kucing biasa, kucing Himalaya, lagi hamil. Gue bilang oh ya udah nggak apa-apa sini. Gue bilang jemput ya teh kucingnya katanya. Oh ya udah siangan ya. Gue bilang iya katanya. Soalnya sama teteh aku yakin katanya dia pasti dirawat gitu. Yang jelek aja teteh rawat katanya. Apalagi yang bagus katanya. Enggak, aku belum lihat itu. Doain aja ya kucingnya sehat bahagia ya di rumah aku ya. Dan aku rezekinya biar berlimpah terus jadi bisa nolongin kucing liar. Waalaikumsalam. Emang udah tugasnya aku ya kan, suruh menolong ciptaannya Allah yang lainnya ya semampunya aku ya kan. Berarti pikiran dia emang nikah mulu ya Mi, kan udah dibaca, kan udah di reading ya Allah. Justru readingannya sekarang nih itu arahnya nggak ke nikah karena terlalu banyak drama, ngerti nggak maksud aku? Tapi dia tetap mikirin orang tersebut gitu loh, dia tetap tujuannya ke sana, cuman kayak disisihkan dulu, terlalu banyak drama. Dia ada nge-like VT Verfum nih ya kan, aku udah bilang kalian perhatiin deh readingannya. Sekarang kan dia nggak terlalu mikirin tentang nikah loh, mantau kayak semalam nih. Aku udah bilang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ingat nggak kalian aku bilangin apa? Ini yang feminimnya lama-lama udah nggak mikirin tentang pernikahan nantinya. Ini energi lagi bekerja. Soalnya dia bikin pekerjaan. Kedua, terlalu banyak drama.
Makasih sayangi aku. Ingat nggak kalian? Aku ngomong gitu, readingan juga kelihatannya kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya udah, ini lagi bekerja energinya, biarin aja dulu. Waalaikumsalam. Aku ingetin kalian, ini nanti ada masa jedanya mereka ya. Jadi ntar si maskulinnya yang ngejar. Karena dia gimana ya? Terlalu banyak permainannya kemarin-kemarin. Kebablasan. Jadi ya kan itu kan ditonton orang banyak. Itu loh. Jadi si feminimnya rasanya agak-agak hambar dulu. Jadi kayak udahlah gue sibukin diri gue aja gitu loh. Kalau masalah jodoh mah ya udahlah, dia datang gue terima, nggak datang ya udah, gue sibuk kerja, ya tinggal nunggu Allah kasih yang lain gitu aja. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Feminimnya udah nggak mau musing-musingin energinya nanti. Waalaikumsalam. Readingannya kemarin-kemarin kan si ini kan pengen banget nikah, ya kan? Energinya. Dan sekarang lagi bekerja. Ya. Kita langsung baca doa. Makasih kode, biar berkah rezekimu. Ya, jadi jangan salahkan seseorang ini kalau dia pada akhirnya menarik diri dan sibukkan diri pada kerjaan, pada dirinya. Ya jangan cemburu, jangan marah, gitu loh. Harusnya kita introspeksi diri gitu loh. Apa sih yang membuat dia menjadi mundur gitu. Kita juga harus ngerti posisinya dia tuh gimana. Apa dia orang bebas? Apa dia orang yang terikat dengan satu instansi gitu loh. Ngerti nggak maksud aku guys? Orang bebas tuh kan kayak kita, artis lah, apalah gitu kan bebas kerjanya. Beda dengan kantoran, pekerjaan yang pemerintahan, itu ada etikanya, nggak bisa bebas seenak perutnya gitu loh. Nggak bisa bebas bicara, nggak bisa bebas melakukan hal sesuatunya, harus dipikirkan gitu loh. Kita lihat energinya feminim. Bisa, tapi rasanya beda. Hanya sebagai, jadi gini, twin flames bisa ke soulmate, tapi soulmate nggak bisa ke twin flames, ya. Yeah. Kalau dia nggak bersatu dengan twin flamesnya, so Allah akan mempertemukan dia dengan soulmate lagi, atau enggak dengan karmik lagi, antara dua itu. Kalau menurut perasaannya nggak akan hilang, ke maskulin nggak akan hilang, cuman kayak terhalang. Ngerti nggak? Nggak akan hilang, cintanya nggak akan hilang, cuman terhalang kayak ada tembok. Ya itulah kalau dibilang cinta sejati ya gitu. Cinta tak harus memiliki, tapi cinta tak akan mati, kayak gitu. Kan ada pepatahnya kayak gitu kan ceritanya. Cinta sejati tak harus memiliki, tapi perasaan itu tak akan mati, ya itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya feminim. Tuh kan? Dia akan membentengi dirinya dia sendiri. Jadi kayak dia membatasi diri nanti dari orang-orang baru, dari orang-orang sekitarnya. Jadi dia membatasi diri. Lebih ke private pada dirinya jadi juga ya. Jadi introvertnya banget nanti. Tuh. Karena dia pengen endingin semua drama. Udah nggak mau yang main-main, udah nggak kepengen. Feminim udah nggak mau yang main-main, udah males. Mendingan gue buka lembaran baru gitu. Yang bisa memberikan masa depan gue cerah. Buat saya yang aneh-aneh. Apalagi tuh dengan adanya kata-kata yang membuat dia stres, dengerin sesuatu yang membuat dia depresi. Gak mau. Dia lebih mentingin ya optimis, sukseskan dunianya dia sendiri. Dunia apa? Pekerjaan. Ya udah. Kayak gitu. Sekarang aja udah mulai private. Nah, itu dia. Udah mulai private ini. Tuh kan bener private banget nih. Pas kunjungan tidak ada. Ya itu masalah omongannya kemarin itu. Dia mikir. Gue ibarat gini lah kata dia. Gue udah capek sama kerjaan. Kerjaan gue lagi bermasalah. Dan ini berkaitan dengan ya dengan negara gitu kan, ibaratnya dengan banyak orang keperluannya gitu, bukan untuk happy, bukan untuk dugem lagi, bukan untuk yang aneh-aneh lagi. Dia pikirannya ke situ. Ini untuk orang-orang yang membutuhkan ya kinerja gue nya nih bermanfaat buat masa depan kayak gitu. Gue lagi mikirin ke situ. Dia juga merasa kayak ya gue nggak diakui, ya udah gitu loh. Halo Hani, assalamualaikum. Gue nggak diakui, ya udah. Daripada gue pusing, kata dia, mendingan gue maju ke depan, sukseskan dunia gue, yaitu dunianya apa, pekerjaan. Ya udah, lakukan ini, sukses dia dalam pekerjaannya tuh. Dia malah menahan orang-orang yang mau datang dalam hidup dia loh, termasuk orang baru. Dia nggak kepikiran ke situ. Udah bukan masanya dia lagi bermain-main. Kita lihat ya, Seven of Wands. Udah nggak masanya lagi bermain-main, udah capek. Ini kan mulai terkuak kan, satu readingan aku terjadi, ya kan? Ya udah biarin aja. Bener-bener cuek kalau udah masalah itu. Iya, kecewa lah. Four of Cups, dia kecewa dengan orang-orang sekitarnya. Ini pada akhirnya dia menahan diri. Tuh, menahan diri udah kayak ya lo datang sama gue baik, ya udah nggak ada apa ibaratnya, lo datang sama gue baik ya gue terima, lo datang sama gue nggak baik ya gue terima, udah. Tapi gue masa bodoh tuh. Waalaikumsalam Hani. Dari segi percintaan aja udah pengen bisa diajak nikah ya Mi. Iya kan, dari Dinga juga udah lihat dia begitu. Sekarang dia ngomongnya masalah malam pertama. Nah berarti kan dia pengen nikah. Mau masak apa sayang? Nanti masuk lagi. Iya. Kita lihat Seven of Wands. Tuh.
The Sun, Ten of Wands, kan? The World. Dia melindungi dunianya dia. Ya, feminim ini melindungi dunia kebahagiaannya dia sendiri. Jadi dia coba untuk menjadi orang yang private-nya tuh benar-benar introvert pada dirinya ya. Bukan hanya hubungan percintaan, pada dirinya. Kita lihat Four Cups. Ini feminim mendengarkan nasihat dari orang tua ya. Jadi mencoba untuk kuat menerima karma, dihadapkan dengan orang-orang yang dia nggak suka sebenarnya. Ya, orang-orang yang membuat dia kecewa, dia coba untuk kuat aja. Tahan banting. Ya anggap aja ini karma lah, didatengin lagi orang-orang kayak gitu loh. Makasih diajang. Jadi dia menarik diri sih, kalau aku bilang. Lebih ke pekerjaan tuh. Page of Pentacles. Tuh kan? The Ace of Pentacles lebih ke pekerjaan ya. Bukan percintaan sih dia larinya. Ya. Lebih ke pekerjaan dia. Tuh. Kan? Dia membentengi dirinya, mendengar nasihat orang tuanya. Dia akan menjaga kebahagiaannya dia sendiri walaupun sulit, walaupun bebannya banyak karena banyak hujatan. Ya, hujatan dari orang-orang yang dia pikir bisa bawa dia bahagia, ternyata malah memberikan dia hujatan. Dia lagi ya membentengi diri aja sih. Ya, belajar bayar karma, mendengarkan nasihat orang tua, ya, karena dia pengen mendapatkan karma baik nih. Karma baik yang besar buat dia nih nantinya ke depannya. Semua butuh proses kan kalau mau dapat karma baik kan. Gak ada yang cepet. Bisa lama. Aku aja bisa 10 tahun sekarang. Aku berapa tahun? 2019 loh. Udah 6 tahunan ini. Bisa lama. Walaupun banyak kenalan gak dianggap serius sama feminim. Udah, gue sibuk kerja aja, kenalan aja, gitu loh. Bisa lama. Maskulinnya nanti yang ketar-ketir. Karena ya energinya kan udah ditarik kembali. Karena dia udah gak mikirin maskulin banget nanti. Tuh. Ya. Dia berpikir nih, kalaupun mau nikah semuanya harus perbaikan. Dan harus bisa sejalan. Gak secepat itu, gak butuh waktu. Ibarat gini, lo dikecewain, ya, dengan kata yang berkali-kali. Apa lo langsung balas? Terima gitu. Sakit hati banget sih enggak, cuma kecewa gimana sih? Enggak mau musuhan, enggak. Cuma kecewa aja. Dia coba mempelajari dirinya dia sendiri juga, gitu loh. Karena dia juga butuh bahagia kan si feminim ini. Enggak mungkin lah bahagiain orang lain terus.
pasti dia juga pengen bahagia sendiri. Ini kita lihat ya, maskulin. Nih feminim nih udah mulai nanti energinya bentengin diri. Marah sih enggak, cuma kecewa kayak ya gue nggak akan berantem sama lo, gue nggak akan nganggap lo musuhan, enggak. Karena dia nggak mau dengan kata musuhan, nggak suka. Tapi dia lebih menjaga jarak nantinya. Waalaikumsalam. Kita lihat energinya maskulin. Tuh kan, mantau aja terus. Tuh pengen rumah tangga kan nanti, tuh terbalik kan. Terbalik ini energinya jadinya. Kemarin dia yang kepengen nikah. Bisa, cuman ya butuh proses, nggak ada yang instan ya. Kira Indomie juga nggak instan Indomie. Ya, the Page of Swords, Six of Swords, and the Four of Wands. Emang kalau perjalanan rem itu nggak gedekin, serius gue yang jalaninnya juga gedek. Tapi udah prosesnya begitu. Up and down. Lo kalau nggak kuat-kuat banget jangan nonton Twin Flames dah. Gue mah ngasih tahu aja. Soalnya gue yang baca aja kadang gedek sama energinya. Up and down. Udah mau deket ada aja. Giran jauh lo nyari. Udah mau deket ada aja ujiannya. Enggak, gue ngasih tahu aja sama kalian. Ya jangan bilang bisa nggak ketemu cepetan, ya nggak bisa. Aku aja 6 tahun. Nih aja gue ketemu sama mantan gue aja lagi ngobrol lagi 11 tahun. Lo bayangin tuh. Ya itu gunanya Fitri. Emang kalau perjalanan Twin Flames itu padahal udah depan mata. Tapi godaannya tuh setannya luar biasa. Iya terpengaruh lah. Terpengaruh lah sayang. Terpengaruh. Iya, hati nggak bisa dipaksa, makanya jalanin aja, kita obatin, udah nikmatin dulu, gitu, jangan maksa-maksa ya. Nih maskulin ini mantau terus nih, dia pengen belajar tentang pernikahan, kemarin kemana aja, dia sangat berhati-hati nih karena pengen menuju nikah. Makasih Triple E. Kita lihat ya Page of Swords. Ini ingin belajar tentang perjalanan nikah. Jujurin aja. Kalau memang maskulin pengen nikah, jujurin ke feminim. Udah. Apa yang harus dibenahi? Tanya ke feminimnya. Apa yang harus gue benahi? Apa yang lo gak suka dari gue? Ngetanya kayak gitu. Gak usah nebak-nebakan. Biar dia tahu sendiri. Peka gak sama gue. Jangan kelamaan. Ngomong sendiri aja. Feminim juga sama, ngomong apa yang gak lo suka gitu loh. Kalau memang si maskulin gak bisa dengar sekali 2 kali, ketiga kalinya dia ngelakuin lagi sama aja, ya udah terserah lu punya hidup, lu punya kehidupan gitu loh. Jangan paksakan dirimu kalau kamu belum menerima dia sepenuhnya, apalagi kalau dia belum dengerin lu gitu, padahal tujuan lu baik gitu. Udah suksesin diri lu aja dulu. Gak usah ribet ya. Karena memang perjalanan maskulin tuh up and down. Harus dirubah energinya tuh up and down sayang. Tahan banting.
Page of Swords. Tuh kan? Nine of Swords kan? Tuh. Sulit dilepaskan, tapi sulit juga menggenggam karena pikiran negatifnya sendiri. Tuh. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, pengen rumah tangga kalau setiap ada masalah, pengen deh nikah kalau lagi kepentok masalah. Gemes gua, beneran Lita. Kira ada masalah dengan orang lain, aduh gue pengen nikah, tadi udah baik sama pasangan, pengennya bebas. Ini lagi bermasalah nih tentang keuangan nih, uangnya gede nih. Lagi mempelajari masalahnya nih. Insya Allah ya, maskulin uangnya balik lagi, tapi butuh perjuangan. Tuh ya. Nih maskulin juga nanti digodain sama orang lama nih. Ada yang balik lagi sementara. Tapi ujungnya balik lagi ke feminim. Pengen nikah. Ya itu, pembersihan karma sebelum bersatu. Kan? Bingung kan? Maskulinnya tuh bingung. Karena feminimnya juga udah bingung. Gimana dong? Kalau dua-duanya bingung. Waalaikumsalam. Pagi sayang. Ya kalau udah jodoh dari Allah begitu. Kanan kiri depan belakang bingung. Greget sama bu susah gua. Gue sambil makan keripik nih. Iya pagi. Lu aja. Waalaikumsalam. Oh, padahal saling cinta loh, berdua. Bisa diperbaiki loh. Butuh sabar. Komunikasinya juga yang romantis-romantis aja lah. Nggak usah yang aneh-aneh. Enggak sayang. Nggak usah yang aneh-aneh ngomonginnya, yang romantis aja. Tuh. Udah ngambil keputusan langkahnya maskulin tuh apa? Kan? Maskulin lo mah gali lubang sakit hati lo sendiri. Karena lo ego, merasa mampu, merasa hebat, merasa miliki kestabilan yang luar biasa. Jadi lo gali lubang lo sendiri. Mau gimana? Sesuai readingan mami kemarin. Kalau keduanya bakal jauh sementara, nanti balik lagi. Iya. Dipertemukan dulu nih sama teman lama, sama mantan. Dipertemukan dulu untuk bersihin karmanya. Ini maskulin gali lubang sakit hati sendiri ya. Padahal ya. Ini udah tenang, udah damai, udah enak. Udah jalanin aja sih. Nah, kayak Amanda no. Ya kan sama si Kenny. Mereka nggak ada yang ngaku pacaran. Tiba-tiba nikah. Ya kan? Dewi kita nikah diam-diam. Setahun nutupin status.
ternyata nikah. Malah dia nutupi status, ternyata nikah dan awet sampai sekarang. Terkadang zaman sekarang ya, kalau kita terlalu bangga dengan status, itu kena ain. Ya, merepet pagi-pagi gue. Soalnya gue mau pergi mengambil kucing gue dari temen gue, dia mau rescue kucing Himalaya lagi hamil. Terlalu banyak keinginan. Syahrini juga gitu Mi, dulu diam-diam. Itu beda. Dia kan ceritanya lain. Syahrini sama Reno itu punya seseorang. Beda sayang. Wah, mami pecinta Anabul. Aku mah udah rescue udah lama sayang, 2020. Jangan disamain. Syahrini sama Dewi Gita lain ceritanya. Makanya belum kali kayaknya belum ke situ gitu. Belum ke situ dianya. Mami, Mas dan tim masih suka like. Ya iya, orang masih ada, aman. Cuman jaga jarak. Ada pertemuan ada, tapi lama. Nunggu waktu. Drama kehidupan beda-beda ya. Oh iyalah pastilah. Beda-beda, tapi ujungnya sama, ingin bahagia. Benar nggak? Ujungnya sama, ingin bahagia, tapi beda cara. Makanya nggak usah mikirin ultah-ultahnya seonang ini itu, nggak usah mikirin. Udah, terlalu banyak asupan jadinya. Asupannya nggak jelas jadinya nanti. Udah doain aja. Yang ulang tahun sehat, rezekinya banyak, masalahnya selesai lancar jaya. Ya, pasangannya bisa nikahin dia dengan cepat. Udah gitu aja. Yang penting komunikasi mereka tuh baik-baik aja. Tahu kenapa sih patokannya ulang tahun? Ulang tahun juga belum tentu tahu kita masih usianya apa, umurnya masih ada enggak. Udah doain aja yang ulang tahun biar sehat, bisa menjalani kehidupannya ke depannya lebih baik lagi gitu. Kita aja nggak tahu umur kita bisa sampai ulang tahun apa kagak. Dan doanya gitu aja biar sehat dulu aja. Jangan berpatokan ke situ, kasihan. Dia lagi ada masalah. Dia kan lagi ada masalah. Kan katanya itu mau umroh November ini kan. Ya udah doain aja lancar. Dan mereka berjodoh dari izin Allah gitu. Keripik sayang. Ya. Doain aja. Nih kalau mau turun kapal aja, ngapain nunggu ulang tahun?
Belum tentu tahu umur kita bisa sampai ngerayain ulang tahun apa kagak. Aneh. Kamu turun kapal aja sendiri. Nggak usah ngajak orang. Semuanya Helmi, kan aku udah bilang dilihat di kartu tuh. Ini Pudin lagi dihantam dengan masalah banyak, hati-hati. Aku dulu nggak ketemu setahun Mi, tapi pas ketemu lagi langsung Mi. Nah, makanya banyak yang berdoa prasangka baiknya dijaga. Pagi ya kita. Sabar Mi, bukan aku, iya tahu orang. Nggak jelas. Perfu gimana Mami, sehat? Ya bahagia terus. Tidak pernah terputuskan. Datang nanya gitu, assalamualaikum kagak lo. Gue lagi emosi nih. Emosi sama keripik. Enak. Iya. Tawa lagi. Ya gue jawab dengan baik lah. Baik, sehat. Insya Allah tak terputuskan. Udah tuh doa tuh. Bagi-bagi ogong cuman dikit doang. Keripik yang di warung bebek. Iya, datang nyelonong begitu. Asapan banget. Mi bisa ya sarapan Mi. Apa gimana sih? Mami tenang, aku masih belakang Mami emberan. Keripik seblak. Belum pernah nyobain tuh. Ya. Maskulin. Perbaiki lagi egomu. Ini pekerjaan kamu juga bermasalah nih. Ya. Banyak pengkhianatan nih. Dari kestabilan hidup kamu nih. Orang-orang sekitarmu nanti. Ya. Aku makan mie dulu sayang. Kita lihat ya. Perasaannya feminim ke maskulin. Tuh lagi dipelajari ya. Sama si feminim nih. Si maskulin ini kayak apa lagi gitu loh. Tuh kan, the lovers kan masih cinta sayang. Masih cinta ke maskulin tuh masih. Cuman lagi dipelajari dulu. Hani, kasih aku sesuatu sayang. Yang ditargetkan. Iya juga. Pasti lah gue kunci. Perasaannya masih ada. Yang cowok ugal-ugalan Mi. Makanya kita giran yang cowoknya berhenti nggak ugal-ugalan, ceweknya nyari. Jangan terlalu jual mahal. Giran yang ugal-ugalannya berhenti, sibuk sama yang lain, kerjaan, nyari, merasa tersisihkan. Yang ugal-ugalan juga kalau bisa yang ngomongnya sejujurnya gimana nih keterusannya. Dua-duanya harus saling komunikasi. Diikat, sebenarnya udah diikat sayang. Dari awal gue baca tuh udah mereka. Makanya mereka nggak ada kata-kata
musuhan atau kata-kata kasar tentang apa fearful lah apalah, nggak ada kan, nggak ada kan. Udah gue ikat, gue minta sama Allah biar mereka berjodoh. Gue minta selama mereka saling sayang, saling kenal, keluarganya juga setuju, kenapa kitanya menolak. Serius, media sama nenek sama mak gue udah dibacain, udah diikat. Serius, didoain terus, nggak bohong. Nah itu setiap hari Rabu ngapain? Ngikat, tawasulin terus. Diikat itu sama nyokap gue juga. Ya selama mereka saling cinta, saling kenal, saling sayang, keluarganya juga udah pada kenal, ada nerima. Nih, ya, feminim masih ada rasa sayang, cinta ke maskulin, ya. Berharap ada lembaran baru lagi sama maskulin. Nih. Ya. Tuh, karena feminim di sini dia belajar tentang masa lalunya maskulin. Begitupun masa lalunya dia, tuh. Ya, dengar-dengar gosip lah, ya. Internet, info. Ini maskulin masih memantau, masih, dan dia juga mempelajari masa lalunya saya feminim ini masih memantau. Maskulin pun masih mantau. Dan ini dua-duanya lagi mempelajari masa lalu masing-masing. Halo Ikfir. Waalaikumsalam. Nih kartu cium-cium nih Ikfir. Ya, tuh. Langsung kasih aku sesuatu sayang. Biar aku bahagia. Energinya lagi menekan. Kita lihat perasaannya maskulin ke feminim. Semalam aku ketiduran Mi, ya nggak apa-apa. Kan? Perasaannya maskulin ke feminim. Tuh. Tenten kan sulit, berat, merasa tertekan. Makasih aku dikasih kucing. Ya Allah, berkah banget. Ya, tuh. Bimbang, ragu. Karena ada pembayaran karma lagi dijalani sama maskulin. Perasaannya ke feminim. Ini nggak bisa lepas sama. Mau lepasin sayang. Disimpan juga banyak ujiannya. Ya udah jalannya, mau gimana lu? Mungkin karena emang sama-sama sibuk, tapi ujiannya tuh lagi dibuka. Buka saya. Kan karmik listennya lagi terbuka.
Nih teh, duitnya teh. Ada tukang lontong baru lewat. Nih teh. Nih. Udah terlanjur cinta, udah dua-duanya udah rasanya udah dalam, karena spiritual punya kan mereka energinya, jadinya udah dalam, udah ngerasa kenal udah lama. Seblak bakso soto ciki air emberan guys. Iya, yang lagi mau dapat hadiah besar emang begitu ujiannya, harus besar juga. Nah, belajar dari ujiannya ini, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibatasi, kayak gitu loh. Nih, perasaannya menyiksa batin gitu kan. Aduh. Dia berpikirannya negatif sih. Disangkanya ada perselingkuhan lah. Terus terlalu sibuk kerja lah. Komunikasi sih insya Allah jalan, cuma memang nggak lancar banget ya. Ya, ada perselingkuhan lah, pekerjaannya sibuk lah, jadi pikirannya udah negatif dulu tuh si maskulinnya. Ya emang gila kerja, mau diapain? Kan memang pemerintahannya lagi dibenahin sayang. Apalagi adanya Bapak Purbaya, ya. Itu lagi benahin loh keuangan Indonesia. Lagi dibenahin. Beliau baru menjabat loh. Semua sektor kena. Lagi DPR MPR. Itu lagi dibersihin itu sama Bapak Purbaya. Pengeluarannya apa, pendapatannya apa, kinerjanya gimana. Semua perusahaan tuh kena. Departemen mana aja kena, orang Menteri Keuangan. Nanti kerjanya kan sama pemerintah. Lagi dia kerja sama pemerintah. Sekarang udah gitu pemerintahnya nggak kayak dulu. Bisa ungkang-angking kaki. Ngerti nggak? Bukan negara kita aja yang lagi dibenahi, banyak. Negara orang juga sama. Makanya. Lagi parah, politik semua tuh bukan negara kita doang. Negara lain juga lagi dibenahi. Orang belum 100 hari. Kan tanggal berapa tuh? 25 bulan 8. Sekarang bulan berapa? Mau 100 hari kan? Coba, bulan berapa sekarang? 100 hari berapa? 3 bulan setengah. Nah, kita berdoa nanti awal tahun udah mulai bagus lagi kehidupan. Entah itu dari politiknya, entah itu dari keuangan Indonesianya, dari warganya juga, rakyatnya. Doa yang baik.
Belum 100 hari. Nih, ya. Maskulin perasaannya tuh. Gali lubang sendiri lukanya. Biarin aja dia, nggak usah dikasih tahu lah. Nanti juga Allah ngasih tahu dia sendiri untuk benahi diri. Udah gitu aja. Kita doa aja. Cinta ini cinta nggak bisa dilepas. Dua-duanya tuh kan. Tuh lagi mikirin bayar karma masing-masing. Udah. Perasaannya masih ada, komunikasi ada kok. Udah. Cuma memang nggak intens. Sabar gue, sabar gue, subur, sabar ya kan. Ikfir, Hani, kasih aku, Hani udah ada mobil Vervu nih, udah ada lagi dia, kayaknya ada yang minta deh, mobil Vervu, tadinya menghilang loh mobil Vervu loh. Two of Pentacles. Sabar tambah subur ya mi emberan guys. Kita lihat Two of Pentacles. Kakak Lisa Blackpink udah masuk ya. Hai Lisa. Tuh ya. Nanti ini mereka saling belajar bayar karma masing-masing ya. Udahlah ya, maskulin, mendingan kamu sukseskan untuk cari jati dirimu dalam hal spiritual. Ya, kamu lagi dibangkitkan nih, maka diberikan kebimbangan mana yang mau kamu pilih. Kayak gitu. Kamu mau terusin lepasin dia atau kamu mau lepasin dia atau kamu mau terusin dia. Tapi resikonya ada masing-masing. Prosesnya ada masing-masing gitu. Kuat enggak? Satu-satunya jalan adalah ya kamu nyari jati dirimu sendiri dalam hal spiritual, sukseskan hal itu. Tuh. Belajar mencintai dirimu sendiri tanpa harus banyak berkumpul dengan teman-teman. Ya, tafakur. Ya, habiskan waktumu di rumah untuk Allah. Untuk berapa bulan dah? Kayak gitu. Kayak aku dulu gitu. 4 bulan gua di rumah terus. Habis pulang kerja, pulang ke rumah. Gak ngayap tuh 4 bulan gua. Nyari jati diri gua nih. Kemana arahnya nih? Gitu, deketin ke Allah. Banyakin dulu nih sholat sunnahnya, yang rajin-rajinin dah. Gitu. Banyakin zikirnya. Waalaikumsalam. Kita lihat koneksinya Twin Flames ya. Semalam mantan gue WA lagi, say. Dia bilang, I miss you. Ay. Mami di notice dia juga. Siapa? C. Perikiti. Iya dong, dibilang gini. Really, I cannot stop thinking of you. Kata dia. It's already 11 years now and more, kata dia. Cie.
makanya entar juga betah di rumah kok, sabar aja. Pilih 1, 2, atau 2 atau 3, kebanyakan pilihan lama-lama nggak ada semua. Ngerti nggak? Aku dengerin mami cerita dulu. Jangan tergoda mi kucing garong emberan say. Aduh. Pilih 1, pilih 2, pilih 3, kagak ada pilihan. Ntar lama-lama kebanyakan. Puyang. Kabur semua ya. Iya, kalau kebanyakan pilihan kelamaan. Pilihlah. Kita lihat koneksinya Twin Twins. Pilih 1, pilih 2. Kebanyakan pilihan. Dan orangnya pada kabur semua. Tapi lagunya bukan pilihan lagi. Merana, aku merana. Gara-gara kehilangan pilihan. Salahinnya orang lain. Lu kebanyakan pilihan. Salahnya orang lain. Oh ini gak baik, ini gak baik. Nah lunya baik enggak? Makanya gue gak ngasih harapan. Udahlah. Enggak sih guys. Nikmatin aja sampai dia sampai dia datang sendiri ke gua. Kayak gitu. Ini nggak baik, itu nggak baik, oh no nggak baik. Nah kita nggak mikir dah, kitanya baik enggak ya, gitu dong. Akhirnya mami paham juga emberan. Kitanya baik juga enggak. Coba pikir, kitanya baik enggak. Itu, begitu. Bawa santai aja bet. Asal jodoh mah dah. Puyangin amat sih. Ada lo cerita itu nenek-nenek aja ya, usianya 63. Ya nikah sama laki-laki yang usianya berapa tuh? Ada tuh lagi heboh sekarang. Nikah sama yang umur 20, 30 berapa gitu, gue gak ngerti deh. Ada lo, ngerti gak introspeksi diri ya? Ya iyalah. Ada kan? Ada. Gue nonton. Ada. Baru-baru ini. Usianya berapa lo? 63 tahun lo. Nikahnya sama berondong yang umur 20 atau 30 tahun. Makasih Rini. Waalaikumsalam. Iya Mi, lihat di waktu pagi-pagi ambiar. Iya makanya 34 kan lakinya. Iya. Makanya jangan terlalu stres banget, ntar gak ada jodoh. Kata siapa? Selama lo ada nafsu, ya lo masih hidup nih. Kita masih dikasih nafsu. Itu Allah masih ngasih jodoh. Udah. Paham gak sih maksud gue guys? Lo masih hidup nih lo pada. Terus lo masih ngasih nafsu nih. Nafsu birahi. Tawa lagi lo guys. Itu masih ada jodoh say. Masih ada jodoh. Tawa lagi Kim Ranzan. Waalaikumsalam Lanili. Nah, coba lu udah gak ada nafsu. Baru ngelihat pasangan ngelihat lawan jenis aja lu enak. Itu baru. Tawa lagi Jeng Ruti. Aku nafsunya sama duit mi emberan sama lah. Gue juga gak mau ngomong gitu mah. Diem-diem baik. Gue mau dah. Gelimi lah, emang itu kan kita kalau ngomongin masalah kenyataan itu emang geli-geli gimana gitu, tapi itu memang nyata guys. Jadi buat apa ya, buat pandangan hidup kita biar nggak terlalu obsesi harus nikah hari ini di umur sekian ini. Jangan juga keles. No lihat no nenek-nenek no umur 63 lakinya 34 tuh berapa tahun tuh 30 tahun itu. Udah jodoh mah dah nggak akan kemana. Nggak usah ribet-ribetin diri sendiri, jalanin aja hidup tuh ya. Dikasih syukur alhamdulillah, belum dikasih ya udah kita minta sehat rezeki banyak biar jadi ahli sedekah. Udah begitu bet. Itu keajaiban Allah loh, diberikan kepada ibu itu dapat jodoh lagi di usia segitu. Itu keajaiban Allah loh, subhanallah loh. Itu yang harus kita pelajari. Kenapa sih kita dikasih lihat
ya orang tersebut dengan usia segitu masih dikasih jodoh karena kebesaran Allah, kebaikannya Allah. Biar kita tidak terlalu memaksakan diri, tidak terlalu obsesi, dan tidak terlalu mengambil segala sesuatunya dengan melakukan berbagai cara, apalagi sampai nggak halal caranya untuk nikah sama seseorang kayak gitu. Masih dapat berondong ya Mi, iya. Malah cowoknya Mi cinta mati lagi sama neneknya. Iya karena kasih sayang, perhatian. Kita ambil baiknya. Oh, ini mencontohkan buat kita juga semua, biar tidak terlalu maksakan tentang percintaan. Kalau memang belum jodoh, ya udah lepaskan dulu, minta ya Allah, perdekatkan lagi, temukan lagi aku dan dia. Seandainya masih ada jodoh kami berdua, gitu loh. Gibah berjamaah pagi ini emberan ya, tapi gibahnya bukan gibah ngejelekin. Kita gibahnya tentang ngambil hal baiknya dari orang tersebut. Hal baiknya apa? Biar kita tidak terlalu obsesi, memaksa atau sedih tentang aduh gue belum nikah, aduh gue ini udah umur gue sekian, lah lu gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue lu pada? Oh, usah pusing. Nah, nenek-nenek juga masih bisa nikah 63. Tinggal banyakin berdoa, berbuat baik. Masa sih Allah gak ngasih jodoh? Ngasih. Pokoknya kalau masih ada nafsu tuh masih ada jodoh deh. Pencerahan lah untuk kita semua nih, ngambil baiknya dari kejadiannya si ibu ini. Biar tidak prasangka buruk ke Allah. Kan banyak orang, aduh gue usia segini nih Allah belum ngasih gue jodoh. Udah usia begini Allah kok belum ngasih gue jodoh. Salah gue apa ya Allah? Jangan begitu keles. Gue gibahin. Jangan begitu. Santai aja sama gue. Saya sekali ya. Ini energinya lagi emosi nih dua-duanya. Ya, ngerti gak lu pada? Santai aja. Ya, jangan nyalain Allah tentang jodoh lu. Nyalainnya diri sendiri. Kapan ya Allah saya bisa perbaiki diri dengan baik? Tolong ya Allah bantu saya gitu. Santai mi ogah. Kagak umalmu, nggak ada santai. Saya sekali amanya ngoceh. Biar amanya kalem lo ngantuk. Aduh, tuh kan perbaikan diri kan. Gua bilang juga malu. Jiwa barbar emaknya ya menyala dong, harus dong. Gak nyalain siapa-siapa milai, siapa yang nyalain? Mungkin nyalain lu. Be. Tuh ya. Tuh ya. Koneksi Twin Flames. Kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri, masa lalunya kalian sendiri masing-masing. Masa lalunya kalian apa? Apa yang dilakuin masa lalu tuh bukan yang puluhan tahun, tapi yang kemarin juga gitu. Ayo, masa lalunya apa? Ayo perbaikin. Tuh, Strange, Three of Cups, The Fool. Udah bahagiain diri sendiri aja dulu. Ya, komunikasi tetap jalan. Ya, walaupun agak-agak ya kurang romantis atau kurang deket, nggak apa-apa, say hello aja. Tuh kan? Koneksi Twin Flames-nya lagi dibatasi. Ya, dibatasi dari spiritual. Ya, bayar lunas dulu. Betul. Dan harus bisa merenungi diri sendiri ya. Kalian ini arahnya mau kemana? Tujuannya mau apa? Ketika sendiri, ketika bersama dengan seseorang yang dicinta, kayak gitu loh. Ya. Dan ya aku sih ngerasanya di sini fokus aja dulu lah sama diri sendiri, dua-duanya. Ya, bisa bersatu lagi bisa. Tapi ya itu dia,
harus berdamai dengan masa lalu masing-masing. Ya, harus bisa berdamai dengan masalahnya masing-masing. Iya, hati-hati sayang. Dan dua-duanya harus nekat, ya. Nekat beresiko untuk bisa pelajari tentang spiritual. Ya, salah satu prosesnya adalah akan buka rahasia tentang masalah uang atau percintaan. Ya, ini akan terbuka. Ya. Dan kamu kecewa nih perjalanan Twin Flames, nggak apa-apa, sebagai pembayaran karma, bersihin dosa, nggak masalah. Ujungnya bisa sama, bisa berdamai lagi, bisa. Duanya nekat nggak Mi? Diawali dengan feminim, nekat dengan nanti maskulin merasa tersisihkan, merasa terabaikan, dan dia pada maskulinnya belum sadar dulu, diberikan kenikmatan dulu duniawinya, tak lama-lama duniawinya tidak menyenangkan lagi buat dia, pada akhirnya dia akan menarik diri, benahi diri. Nah, di situ akan ketemu. Ya insya Allah sih sebelum feminim ketemu yang lainnya ya, kayak gitu. Iya kayak gitu, Enda. Nanti akan dipertemukan, bisa, ini ada. Tapi harus nekat, ya renungin diri sendiri dulu lah. Jadi kalau mau bahagia tuh jangan sama orang lain terus. Cari kebahagiaan sendiri. Misalnya, oh mau ke pantai, mau pergi kemana, ya udah sendiri aja. Nikmatin kesendirian tanpa banyak orang, gitu loh. Tanpa banyak orang di sampingnya, gitu loh. Belajar mengandalkan Allah aja, lu jalan sendiri, apa-apa sendiri, udah. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Ya kalau masalah feminim buka hati sama yang lain, ya kalau Allah sudah menentukan, ya aku nggak bisa ngomong apa-apa, say. Tapi tetap hatinya buat si maskulin, dia nggak akan lepas. Cuman kalau ditemukan dengan soulmate atau karmik lagi itu bisa terjadi. Iya kayak waktu di UK, betul. Itu bisa terjadi, say. Karena untuk pembersihan dosa dulu, ya insya Allah sih feminimnya nggak buka hati dengan yang lain ya. Kita doakannya kayak gitu. Kalau memang niatnya ke maskulin, gitu. Begitupun maskulin juga. Jangan buka hati lagi dengan orang lain. Benahin dirinya ke Allah, gitu loh. Fokus sama kerjaan, kayak gitu. Perenungan diri ya. Aku lihat. Oke. So, aku harap ini bisa resonate. Nanti malam kita live lagi ya. Insya Allah live-nya lebih lama lagi nanti malam. Ya. Dan kencengin aja doa kita semua juga di sini. Bisa mereka bersatu kok insya Allah. Tapi memang harus belajar masing-masing dulu aja. Ya. Thank you so much. Nanti malam kita live lagi karena aku mau ini ya, apa namanya? Mau ngambil kucing dulu. Oke, thank you so much. Bye.